warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, NIM D1B1 20323, kelas E atau 08, alih jenjang S1 Farmasi Universitas Megaristi Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu spesimen yang telah diajarkan pada mata kuliah kimia klinik, yaitu spesimen sperma. Sebelum melangkah lebih jauh tentang analisis spesimen sperma tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu sperma. Sperma adalah sel yang berasal dari sistem reproduksi laki-laki. Sel inilah yang akan membuahi ovum atau sel telur pada perempuan yang terjadi di dalam sebuah sistem reproduksi wanita. Sel sperma berbentuk seperti kecebong yang berukuran 5x3 mikrometer dan ekornya memiliki panjang 50 mikrometer yang tersusun atas 3 bagian, yakni kepala, leher, dan ekor. Dan sel ini akan bergerak untuk mencapai ovum. Sel sperma terdiri atas beberapa enzim untuk bisa bertahan dan menembus ovum, dan juga terdapat mitokondria pada sperma yang berfungsi untuk sebagai energi agar ekor bisa menggerakkan sperma untuk maju. Berikut ini adalah bagian-bagian sperma. Sperma terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma berbentuk bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron, dan tebal 2 mikron, yang terutama dibentuk oleh nukleus berisi bahan-bahan sifat penurunan ayah. Kepala sperma mengandung nukleus. Bahan kandungan akrosom adalah setengah padat yang dikelilingi oleh membran akrosom yang terdiri atas 2 lapis, yaitu membran akrosom dalam dan membran akrosom luar. Bagian ekuatorial akrosom merupakan bagian penting pada spermatozoa. Hal ini karena bagian anterior pada akrosom ini yang mengawali penggabungan dengan membran oosit pada proses fertilisasi, berubah menjadi spermatid, dan akhirnya berubah menjadi spermatozoa. Ekor pada sperma dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian tengah atau midpiece, bagian utama atau princippiece, dan bagian ujung atau endpiece. Panjang ekor seluruhnya adalah 55 mikron dengan diameter yang makin ke ujung makin kecil. Di depan 1 mikron, di ujung 0,1 mikron, panjang bagian tengah 5-7 mikron, tebal 1 mikron, bagian utama panjang 45 mikron, tebal 0,5 mikron, dan bagian ujung panjang 4-5 mikron, tebal 0,3 mikron. Bagian ekor tidak bisa dibedakan dengan mikroskop cahaya, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Mitokondria sebagai pembangkit energi pada spermatozoa. Selanjutnya, kita beralih ke analisis sperma. Mengapa kita harus melakukan analisis sperma? Analisis sperma diperlukan untuk melihat subur atau tidaknya seorang pria, serta dilihat bagaimana keadaan sperma dan pergerakannya. Hasil analisisnya akan digunakan untuk mengetahui terapi apa yang dibutuhkan oleh pasangan yang sedang melakukan pemeriksaan. Ada beberapa langkah dalam cara pengambilan spesimen sperma. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-5 hari sebelum pengambilan spesimen. Gunakan tempat penyimpanan spesimen yang bersih dan kering dengan tutup yang rapat dan untuk mengumpulkan sampel. Ambil spesimen sedekat mungkin dengan jadwal aktivitas seksual Anda yang biasa. Hindari penggunaan pelumas apapun ketika mengumpulkan spesimen. Setelah spesimen diambil, tutup tempat penyimpanan spesimen dan tuliskan waktu pengambilan
spesimen pada tempat tersebut. Untuk mempertahankan spesimen pada suhu tubuh, sementara Anda membawanya di bawah lengan atau dekat dengan dada. Spesimen harus dianalisis dalam 1 jam setelah pengambilan. Proses pengambilan sperma sebaiknya dilakukan secara masturbasi, dihindari koitus atau interruptus, dan penggunaan kondom. Ditampung dalam botol terbuat dari gelas bermulut lebar dan bertutup gelas. Spesimen yang ditampung harus seluruh ejakulat, jangan sampai tumpah. Jika ada yang tumpah, harus disebutkan bagian ejakulat yang mana yang tidak tertampung. Bagian pertama ejakulat mengandung spermatozoa dan cairan prostat. Bagian akhir mengandung cairan vesika seminalis. Segera setelah sperma ditampung, sperma harus secepatnya diserahkan kepada petugas laboratorium. Hal tersebut perlu dilakukan karena beberapa parameter sperma mempunyai sifat mudah berubah oleh karena pengaruh luar. Sperma yang dibiarkan begitu saja akan berubah pH, viskositas, motilitas, dan berbagai sifat biokimianya. Teknisi laboratorium harus hati-hati terhadap sampel semen atau sperma yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya seperti HIV, hepatitis, dan herpes. Tidak ada pemberian pengawet pada sampel spesimen sperma, tetapi hal penting yang perlu disampaikan kepada pasien yaitu sampel sperma harus disimpan sesuai suhu tubuh. Jika suhu terlalu hangat atau terlalu dingin, hasil pemeriksaan tidak akan akurat. Hal penting kedua adalah sampel sperma harus segera dibawa ke laboratorium dalam jangka waktu 30-60 menit setelah sperma diambil. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan sampel sperma yang baik dan hasil tes yang akurat. Kenapa analisis sperma harus dilakukan? Pemeriksaan sperma umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa kondisi, antara lain tingkat kesuburan pria, yakni pemeriksaan sperma dilakukan terhadap pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah kesuburan. Tes ini umumnya dilakukan pada pasangan yang telah menjalani program kehamilan selama 12 bulan namun tidak mendapatkan hasil. Keberhasilan vasektomi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di dalam semen pada pasien yang baru menjalani vasektomi. Mendiagnosis sindrom Klinefelter, yaitu kondisi genetika yang terjadi pada pria ketika memiliki ekstra kromosom X. Kondisi ini ditandai dengan infertilitas atau mandul. Proses diagnostis rutin pada analisis sperma ada dua, yaitu makroskopik dan mikroskopik. Makroskopik untuk mengetahui volume, pH, bau, warna, likuifaksi, dan viskositas sperma. Sedangkan pemeriksaan mikroskopik meliputi jumlah sperma, pergerakan sperma, morfologi, perhitungan sel bulat. Beberapa faktor pencetus sehingga dilakukan analisis sperma, yaitu stres, paparan zat kimia, paparan logam berat, radiasi, radikal bebas, dan infeksi. Pria yang merasa stres kemungkinan memiliki konsentrasi sperma lebih sedikit dan sperma yang diproduksi pun memiliki kualitas yang buruk. Kemungkinan besar karena stres memicu pelepasan hormon steroid bernama glucocorticoids, kemudian mempengaruhi tingkat testosteron dan produksi sperma. Pria yang mengandung jumlah timbal dan kadmium yang tinggi dalam darahnya memiliki kualitas reproduksi yang rendah. Kualitas ini mencakup jumlah sperma yang rendah, kurangnya motilitas pada sperma, dan meningkatnya abnormalitas pada struktur sistem reproduksi. Keluhan yang biasa terjadi dalam proses analisis sperma yaitu pasangan yang menjalani program kehamilan selama 12 bulan namun tidak mendapatkan hasil, dan pria yang volume spermanya sedikit dan encer. Nilai normal pemeriksaan sperma. Nilai normal
Jumlah sperma 20 juta hingga lebih dari 200 juta per mililiter. Bentuk sperma, lebih dari 50% sperma memiliki bentuk normal. Pergerakan sperma yang normal yaitu lebih dari 50% sperma bergerak secara normal 1 jam setelah ejakulasi, dan skala pergerakan sperma 3 atau 4. Tingkat keasaman atau pH 7,2 hingga 7,8, volume 1,5 hingga 5 ml, warna sperma putih hingga abu-abu, waktu mencair 15 hingga 30 menit. Konsentrasi sperma. Konsentrasi sperma merupakan jumlah sperma yang ada dalam 1 ml air mani. Menurut WHO, jumlah sperma yang normal itu sekurang-kurangnya 15 juta per mililiter atau tidak lebih sedikit dari 39 juta sperma per sampel. Jika jumlahnya kurang, maka hal ini mengindikasikan kondisi jumlah sperma rendah. Motilitas sperma. Motilitas sperma adalah kemampuan sperma untuk bergerak secara efisien. Motilitas rendah bisa mengurangi kemampuan sperma untuk bergerak melewati sistem reproduksi wanita untuk membuahi sel telur. Dalam sampel pada umumnya, setidaknya 50% sperma menunjukkan motilitas yang normal. Morfologi sperma. Morfologi adalah ukuran dan bentuk sperma secara individual. Sperma yang normal memiliki ekor yang panjang dan kepala berbentuk oval. Sperma yang memiliki ukuran dan bentuk abnormal bisa mengalami kesulitan mencapai, meresap, dan membuahi sel telur. Air mani yang normal minimal mengandung 4% sperma dalam bentuk standar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pasien untuk meningkatkan produksi sperma yang sehat antara lain: mengonsumsi makanan sehat, yaitu perbanyak mengonsumsi buah dan sayuran karena banyak mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan sperma. Yang kedua, rutin berolahraga. Olahraga dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kadar antioksidan yang berfungsi untuk melindungi sperma. Kemudian, menjaga berat badan ideal. Peningkatan indeks massa tubuh sering dikaitkan dengan penurunan jumlah dan pergerakan sperma. Mengelola stres. Stres dapat menurunkan fungsi seksual dan mengganggu hormon yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Kemudian, mencegah infeksi menular seksual atau IMS seperti chlamydia dan gonore dapat mempengaruhi kesuburan seorang pria. Untuk mencegahnya, lakukan aktivitas seksual yang aman. Obat dan suplemen untuk kesuburan pria diantaranya Human Chorionic Gonadotropin atau HCG. Hormon ini biasanya secara alami terdapat pada wanita, namun HCG juga bisa menjadi obat kesuburan pria untuk membantu meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria. Obat ini biasanya diberikan melalui suntikan sebanyak 3 kali dalam seminggu selama setidaknya 6 bulan. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan dan pengobatan bisa dilanjutkan hingga 12 atau 24 bulan. Kemudian hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Sebenarnya tubuh pria mampu memproduksi hormon ini secara alami, namun jumlahnya sedikit. Namun pada kasus tertentu, obat ini dapat digunakan untuk meningkatkan produksi sperma. Suplemen. Selain pemberian obat-obatan, dokter mungkin juga bisa menyarankan Anda untuk menggunakan suplemen sebagai obat kesuburan pria, seperti asam folat, zinc, koenzim Q10, L-asetilkarnitin, L-karnitin, selenium, vitamin tertentu seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, serta beberapa suplemen lainnya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang spesimen sperma. Sebagai kesimpulan, untuk menjaga produktivitas sperma tetap sehat, maka kita harus mengonsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menghindari stres. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.